Baik, Bapak Ibu, selanjutnya itu tadi kata praktisi dan decision maker ya. Sekarang apa kata mahasiswa? Ya, sabar, ini sudah banyak list pertanyaan. Tapi kita dengarkan dulu apa kata mahasiswa kajian pengembangan perkotaan yang selama 1 semester terakhir mereka sudah diskusikan di kelas. Apakah Jakarta bisa menuju kota global dari 3 perspektif? 1 dari perspektif pemerintah, 2 perspektif swasta, dan dari perspektif masyarakat. Silahkan, siapa yang mewakili? Ada William. Silakan William. Siap, oke. Ya, terima kasih Pak Anies, Pak Andi untuk materi disampaikan, untuk insight yang diberikan. Ini jadi sesuatu yang menambah perspektif kami dalam perkuliahan, khususnya dalam 1 semester terakhir, Bapak. Kebetulan memang 1 semester terakhir ini kami sedang berupaya untuk menguji atau melakukan kajian feasibility study. Apakah memang Jakarta ini sebagai suatu kota mampu disebut sebagai kota global? Nah, kami sepakat, hampir sepakat juga dengan apa yang Pak Anies sampaikan, bahwa untuk bisa menjadi kota global, kita perlu memastikan adanya global talent yang attract ke kota ini gitu Pak ya, untuk bisa disebut sebagai global city. Nah, karena itu Pak, mungkin dari kami sebetulnya catatannya adalah, ya sebagai untuk sebelum kita menerima tamu, kita berarti perlu pastikan rumahnya juga siap untuk menerima tamu. Dan kenyataannya bagi kami, rumahnya belum sepenuhnya siap menerima tamu. Mengapa? Karena memang sejauh ini dari perspektif yang kami tangkap adalah memang indikator-indikator global sudah menyebutkan, survei-survei menyebutkan bahwa Jakarta berpotensi atau mungkin sudah masuk dalam ranking global city. Tapi apakah angka tersebut sudah bisa mewakili keseluruhan? Apakah angka tersebut sudah relevan dan bahkan sesuai dengan kondisi yang ada di kota kita saat ini? Dan nyatanya hal tersebut bisa dibilang, sudah dari Pak Andi sampaikan, konteks livability-nya, konteks mobility-nya, accessibility-nya itu masih belum dalam konteks ideal. Sedangkan bagi kami, kota yang ditinggalkan itu adalah kota itu diisi oleh warga-warganya, bukan hanya sekadar global talent. Jadi sebelum kita berpikir soal global talent-nya, kita perlu memprioritaskan terlebih dahulu warga di dalamnya. Baik warganya, komunitasnya, swastanya, dan juga pemerintahnya sendiri. Dan dalam hal tersebut, bagi kami Pak, salah satu yang mungkin boleh kami tambahkan adalah pentingnya komitmen politik sebagai dalam konteks pemimpinnya atau pemegang kewenangannya dalam konteks pemerintah. Dalam hal ini, kami sadar bahwa seorang gubernur rasanya bukan hanya sebagai pejabat publik, tapi juga pejabat politik. Dan karena itu, kami merasa mungkin di dalam konteks saat ini yang dimana juga Jakarta akan memasuki pemilihan gubernur ke depannya, kami rasanya ingin menitipkan satu pesan bahwa komitmennya harus betul-betul ditonjolkan pada orientasi warga, pada orientasi masyarakat, pada orientasi swasta, bukan hanya mementingkan konteks politiknya saja. Seperti itu. Dan juga lebih dari itu, kami meyakini bahwa tentu banyak sekali catatan-catatan turunannya ya, yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yang menjadi highlight adalah yang pertama, dari konteks pemerintah, adalah tadi selain pada komitmen politik, perlu menyadari bahwa kota itu berdiri untuk seluruh pihak. Dan karena itu, maka pelibatan seperti yang Pak Anies sampaikan perlu dilakukan. Jadikan kolaborasi sebagai satu dasar, fondasi dalam proses pembentukan dan proses pengelolaan kotanya. Jangan sampai hanya sepihak, itu jadi catatan kami untuk pemerintah. Lalu yang kedua, dari perspektif pemerintah juga, perlu juga mengkaji bagaimana konteks kelembagaannya, terutama ketika kita bicara soal wilayah aglomerasi. Karena kedepannya Jakarta juga akan terus berkembang dengan wilayah-wilayah penyangga lainnya. Hal tersebut juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh misalnya dalam konteks transportasi. Transportasi kita, kalau di Jakarta, saya bisa dengan mudahnya bermobilisasi, tapi mungkin setelah itu ke kota-kota lain belum sepertinya bisa bermobilisasi dengan baik. Karena memang belum cakupannya belum sepertinya ideal. Lalu juga dari konteks swasta,
kami perhatikan sudah mulai ada kebijakan-kebijakan yang cukup proaktif untuk mendukung berdirinya swasta. Salah satunya dengan ada kebijakan perizinan virtual office di beberapa titik-titik kota. Jadi PT ataupun mereka yang berdirikan usaha bisa memiliki virtual office. Tapi bagaimana dengan insentifnya? Bagaimana dengan dukungan-dukungan bagi mereka, terutama dalam konteks sektor informal, bukan hanya pada formal. Itu juga perlu menjadi perhatian ke depannya. Dan yang ketiga, dari konteks masyarakat, global ini buat siapa? Global ini untuk siapa? Siapa yang diuntungkan dari global ini? Jangan sampai kita hanya berusaha untuk menguntungkan sebagian pihak, tapi warganya belum sepenuhnya merasakan global itu sendiri. Saat kita bilang bahwa global bundaran HI misalnya contoh, globalnya sudah terasa di bundaran HI di sekitarnya. Tapi ketika kita melihat di belakang wilayah Mall Plaza Indonesia, itu belum tentu mencerminkan global yang kita inginkan. Mungkin itu Bulin sedikit tanggapan dari kami yang tentunya tentunya bisa jadi pelengkap dan butuh juga dilengkapi oleh Pak Anies dan Pak Andi. Dan tentunya ini menjadi satu catatan bukan hanya untuk ruangan ini, tapi bagi mereka yang menonton ke depannya, dan terpenting bagi pemangku kebijakan yang akan datang. Itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih William. Pak Anies, Pak Andi, tadi catatan penting dari mahasiswa tadi, keterlibatan masyarakat ya dalam prosesnya, dan ini sebenarnya tujuannya untuk siapa, serta tadi sangat menarik wewenang ya, ketika Jakarta menjadi kota global dengan melibatkan bukan hanya Jakarta tapi juga kawasan penyangga yang tentu saja administratif ininya otonomi dan segala macam itu sudah lintas administratif, itu sudah lintas wilayah. Apakah ini ego sektoral juga akan menghambat tadi ya konektivitas dan pengambil kebijakan untuk tujuan kota global ini? Silakan Pak Anies. Tadi tanggapan mahasiswa Pak terhadap apa yang sudah dibicarakan dari dua narasumber tentang tadi Pak ya, keterlibatan masyarakat dan kelembagaan ya lintas wilayah tadi untuk menuju kota global ini. Saya garis bawahi yang disampaikan William tadi soal komitmen politik. Jadi ketika sebuah keputusan itu ditetapkan, maka ini bukan keputusan orang, tapi ini keputusan institusi. Keputusan institusi itu artinya selama keputusan itu belum diubah, walaupun orangnya berganti, keputusannya jalan terus. Nah, ini yang menurut saya perlu diinstitusikan. Kalau keputusan belum diubah, ya artinya ASN berikutnya, pejabat berikutnya wajib melaksanakan, kecuali ada perubahan keputusan. Karena kalau tidak, seakan-akan pemerintah ini dijalankan pakai selera. Ya, pakai selera. Ini negara nggak diatur pakai selera. Negara diatur pakai aturan. Selama aturannya belum berubah, maka kita jalankan. Yang kedua, kita melakukan perubahan ketika memiliki alasan untuk improvement. SOP ditaati. SOP boleh diubah kalau untuk melengkapi SOP itu, supaya terjadi kepastian. Tapi kalau tidak, nanti menimbulkan ketidakpastian. Jadi tadi saya catatan itu soal komitmen politik yang disampaikan mahasiswa tadi William, saya garis bawahi aspek itu. Terima kasih Pak Anies.